قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علمًا نافعًا ورزقًا طيبًا وعملًا متقبلًا ونسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم عافنا في ديننا وفي أبداننا وفي سمعنا وفي أبصارنا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Aisarut Tafasir atau Tafsir Al-Aisar di surat Ali Imran dari ayat 179 hingga insyaallah ayat 184 dari surat Ali Imran. Sebagaimana biasanya akan kita bacakan terlebih dahulu ayat tersebut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana Allahu liyadhara al-mu'minina 'ala ma antum 'alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن
كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma kana Allahu liyadharal mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Artinya Allah Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman sebagaimana dalam keadaan kalian sekarang ini, sehingga sampai Allah Ta'ala membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya, beliau menyebutkan bahwasanya ayat ini masih dalam konteks kejadian perang Uhud dan hal-hal yang berkaitan dengannya dari peristiwa atau keadaan. Maka Allah Subhanahu wa taala, jadi perang Uhud kan kalah kaum muslimin. Dan banyak hati dari kaum muslimin terpukul dengan itu. Jadi mereka dalam keadaan down. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwasanya bukan merupakan sifat Allah meninggalkan kaum mukminin begitu saja dalam keadaan seperti itu. Ya, bahwasanya di antara kaum mukminin fihim al-mu'min as-sadiq fi imanihi. Di antara kaum mukminin ada orang beriman yang memang jujur dengan keimanannya, ada. Wal kadhibu fihi wa huwa munafiq. Dan ada di antara kaum mukminin, maksudnya di dalam lingkup umat itu juga ada orang pendusta yang dia adalah munafik. Itu terjadi setelah perang Uhud tuh ya. Bal la budda min al-ibtila'i bitakalif asy-syaqah minha kal jihad wal hijrah was salah waz zakah wa ghairi syaqati min sairil ibadat. Allah tidak akan membiarkan begitu saja orang-orang yang mengaku mukmin semuanya nih satu kaum udah tanpa adanya beban. Mereka semua diberikan beban. Artinya gini, orang kalau misalnya masuk Islam pasti dia dapat beban syariat Islam. Baik itu berupa beban yang ya cukup membebani seperti jihad, lumayan. Ya bahkan besar sekali bebannya itu. Salat juga merupakan beban. Apalagi salat berjamaah di subuh hari, ya. Kemudian hijrah, zakat, beban semua itu. Zakat itu beban itu, karena harus ada yang dikeluarkan dari harta. Atau beban yang sebenarnya tidak begitu sulit, sebagaimana umumnya ibadah seperti zikir, ya, mudah, murah meriah gitu, nggak perlu biaya. Jadi orang kalau misalnya jadi seorang muslim mengaku beriman, maka wajib atasnya menunaikan pembebanan syar'i, baik bebannya berat maupun ringan. Supaya apa? Hatta yumayyazal mu'minu as-sadiqu wa huwa at-tayyibur ruh minal mu'minil kadhibi wa huwa al-munafiqul khabithur ruh. Sampai terbedakan, terpisahkan mukmin yang jujur, ini yang rohnya baik, dipisahkan daripada mukmin yang bohong. Nah, ini adalah munafik yang menjijikan rohnya menjijikan. Jadi terbukti mana yang jujur, mana yang tidak, itu dilihat dari apakah dia menunaikan syariat Allah atau tidak. Dan uniknya kalau di zaman sekarang malah justru sebagian pihak lebih memenangkan budaya dibandingkan agama. Ada tuh beberapa yang seperti itu. Kira-kira ini masuk ke mukmin shadiq atau mukmin kadzib ini? Syariat nomor berikutnya, penting budaya dulu deh. Dan jilbab itu bukan
bukan budaya kita, itu budaya Arab kata mereka. Sampai ada yang bilang ini levelnya level ustadz ya, bilang tidak ada itu di dalam Al-Quran kewajiban berjilbab. Coba aja cari di Al-Quran teksnya, jilbab itu wajib, kita bilang. Nggak ada tuh, gitu. Jilbab itu budaya, bukan kewajiban Islam, gitu misalnya. Ada yang bilang seperti itu. Kalau mau pakai alasan seperti itu untuk tidak mewajibkan jilbab, maka nafas pun tidak ada. Harus nafas di dalam Al-Quran, nggak ada. Jalan pakai kaki nggak ada. Yang sehari-hari aja lah. Hanya saja kita lihat istinbat dari beberapa ayat dan juga hadis, nggak mesti teksnya itu seperti itu. Ya. Banyak dari kaum muslimin ingin melucuti syariat Allah Ta'ala dari muka bumi ini, atau khususnya dari Nusantara ini, dan menggantinya dengan label budaya atau dengan Nusantara. Lihat, mukmin yang shadiq itu betul-betul mengikuti syariat Allah. Adapun mukmin yang kadzib, enggak mau, bahkan menentang. Nah, ini yang disebut munafik ini biasanya. Dan belakangan ini juga diselenggarakan forum atau semisalnya Persatuan para dukun, Persatuan Dukun Nusantara misalnya. Nggak apa-apa kan saya ngomong gini? Nggak apa-apa. Emang kenapa? Masa dukun aja yang jelas mungkar aja nggak malu kok mendeklarasikan, kenapa saya malu? Persatuan Dukun Nusantara, Perdunu. Tambahin G sedikit itu jadi Perdungu itu. Dukun bersatu di Banyuwangi, yang Rasulullah SAW mengatakan, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kadzdzaba bima unzila ala Muhammad, atau faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi arraf, peramal atau kahin, dukun, kemudian membenarkan apa yang dia omongi, maka dia telah kufur terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka menggagaskan persatuan dukun, mau senusantara kek, mau ke sekecamatan, levelnya apa, tetap ini berarti apa? Memproklamirkan kekufuran dan berusaha menyebarkan anti syariat Allah Ta'ala. Berarti di tubuh umat ini ada orang-orang yang jujur beriman, salat benar, anti syirik, dan ada pula yang sebaliknya, salat enggak jelas dan pegiat syirik, seperti dukun-dukun itu. Ajaibnya kemudian ada pihak yang saya nggak tahu harus mendoakan apa, semoga Allah memberi hidayah padanya atau semoga Allah menyedikitkan orang sepertinya. Allah alam, kita harus doa apa itu? Bilang, oh nggak apa-apa tuh dukun, kan dukun udah ada sejak zaman dulu, itu termasuk apa, bagian dari budaya. Budaya santet menyantet gitu, budaya pelet memelet. Ya Allah, lihat tuh, ada orang Muslim di antara kita dengan pakaian mungkin lebih bagus pakaian daripada pakaian kita kalau sholat, tapi kayak gitu kelakuannya. Dan Allah tidak akan membiarkan begitu saja, ikhwan. Nggak bakal Allah biarkan sampai kemudian hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai terbedakan mana yang beriman, mana yang tidak beriman sebenarnya. Dari ucapan, dari kelakuan, dari perbuatan itu kelihatan. Kemudian kata Allah Ta'ala, wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memperlihatkan kepada kalian hal-hal yang gaib. Jadi bukan merupakan sunnatullah terhadap makhluknya memberikan kemampuan menelaah hal-hal yang gaib begitu saja. Jadi kalau kita lihat terutama di YouTube,
Tahun-tahun ini kan lagi hot sekali itu. Kabar-kabar indigo, info-info dari mereka tentang tempat keramat, tempat angker, kuburan ini, kuburan itu, ada siapa, ada apa aja, sejarahnya bagaimana. Itu semua gaib. Namun bisa ditinjau oleh yang mereka bilang anak-anak indigo. Ini sama ini namanya arraf, peramal, dan semanzila dengan kahin, dukun, karena mengaku bisa menelaah hal-hal yang Allah gaibkan. Sementara Allah tidak akan memberikan seperti itu. Walakin Allah yajtabi min rusulihi man yasha, melainkan Allah Ta'ala memilih siapa yang Allah kehendaki di antara rasul-rasulnya. Nah, kalau misalnya sebagian rasul, kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala pilih siapa yang Allah pilih untuk bisa diberitakan hal-hal atau diperlihatkan sebagian dari hal-hal gaib. Seperti Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj, banyak sekali hal gaib yang beliau saksikan dan dengar langsung. Tapi itu pilihan Allah, enggak terjadi pada selain Rasulullah SAW. Nah, kalau misalnya ada di antara kita ngaku saya udah Isra Mi'raj, ini kalau percaya ya kita bisa kufur juga ini jadinya. Jangan percaya. Hanya Rasulullah saja. Di sini Allah pilih rasul-rasul tertentu untuk diperlihatkan atau diperdengarkan kepadanya sebagian dari hal gaib. Jadi Rasul secara zat tidak mengetahui hal yang gaib tadinya. Baru tahu ketika Allah beritakan atau Allah kuasai untuk perlihatkan. Baru seperti Rasulullah dan sebagian sahabatnya sedang berjalan dekat kuburan. Kemudian ada dua kuburan. Rasulullah bilang keduanya sedang diazab. Tahu dari mana Rasulullah SAW? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Allah pilihkan Rasulnya untuk melihat hal seperti itu. Ya, hal gaib. Azab kubur itu gaib, nikmat kubur itu gaib. Gaib itu. Mungkin untuk suaranya, suara jeritan orang yang diazab di kubur mungkin tidak gaib suaranya bagi para binatang. Tapi bagi manusia dan jin gaib. Kita nggak bisa dengar, ikhwan. Nggak bisa dengar. Mau antum kubur recorder di situ, terus di live streamingin, dan getarannya antum pelajari, tetap itu tidak bisa kita ketahui. Ya, begitu. Gaib. Tapi Allah Ta'ala telah jadikan Rasulullah SAW bisa melihat, bisa mendengar atau melihat hal tersebut karena kuasa dari Allah. Dan itu sementara saja, saat itu saja, nggak selalu. Jadi kalau selain Rasulullah dan selain para Rasul, hal-hal gaib nggak bisa dilihat atau disaksikan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa'aminu billahi wa rusulih, maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Rasulnya. Berimanlah kalian kepada Allah dan para Rasulnya dengan sebaik-baik keimanan. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim. Kalau kalian beriman dan bertakwa, maka kalian akan mendapatkan ganjaran yang besar. Yaitu ganjarannya apa? Dikatakan di sini a'zamul ujur, ganjaran terbesar, wa huwa al-jannah. Al-jannah itu surga kalau beriman dan bertakwa. Ayat berikutnya jemaah sekalian, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum. Ini ayat ini, Masya Allah, ayat ini ancaman berat loh bagi orang-orang berduit, ya. Maka rekan-rekan Kalibata City ini perlu sekali menyimak ayat ini. Jangan sekali-kali orang yang bakhil, bakhil itu artinya pelit, menyangka apa yang telah Allah berikan kepada mereka dari keutamaan harta itu baik buat mereka, padahal itu buruk buat mereka. Maka kata Syekh Abu Bakar, fa inna Allah yukhbiru an khata'il bukhala'i alladhina la yamlikuna al-mala wa yabkhaluna bih.
Allah mengabarkan tentang salahnya orang-orang bakhil, pelit, medit, yang mereka punya harta dan mereka pelit dengannya. Siapa ini yang bakhil disebut? Yang bakhil itu adalah satu yang tidak menunaikan zakat. Ini pasti bakhil. Secara syar'i pasti bakhil, Pak. Saya nggak berbicara bakhil dari segi tradisi ya. Kalau bakhil secara tradisi itu kadang-kadang nggak tersentuh secara syariat. Jadi misalnya apa ya? Misal nih, antum mesen barang kemudian diantar pakai gosen misalnya, ya pakai gosen atau Grab Express atau apa namanya, diantar kan, antum harus bayar charge pengiriman. Di aplikasi tulisannya misal 37.000 ya. Taib. Kemudian pas udah barang nyampe, gosennya minta sama antum bayaran itu kan 37.000 ya. Antum lihat, oh 37.000. Antum rogoh kemudian dapat 40.000. Antum kasih dia 40.000 dan dia hampir melenggang begitu saja. Antum bilang, sebentar, kembalian 3.000 mana? 3.000 kembalian. Waduh, 3.000 dikembaliin katanya. Akhirnya dengan berat hati dia mengembalikan 3.000. Kemudian pergi itu gosen, gojeknya, tukang ojeknya, dan di hati dia ngedumel, pelit banget 3.000 doang. Pelit bagi dia ini, nggak pelit secara syar'i, karena itu haknya dia 3.000 kembalian. Nah, ini jeleknya sebagian dari driver, mengharapkan recehan, kembalian, dan sengaja nggak mau balikin. Nggak boleh seperti itu. Sampai memang dari inisiatif customernya untuk udah ambil aja sisanya. Nah itu baru. Jadi bukan bakhil, bukan dari sini. Bakhil adalah satu yang tidak menunaikan zakat. Itu bakhil, pasti itu bakhil dalam syariat. Dua, yang tidak mau menolong saudaranya dalam keadaan sulit padahal dia mampu untuk menolong dan dia berkeluasan untuk itu. Bakhil. Ini orang seperti ini punya dapat ancaman. Apalagi yang tidak mau bayar zakat, karena dua-duanya sama wajib. Terutama zakat, rukun Islam. Nah, ini perhatikan ya jemaah sekalian, zakat ini. Kalau tiap Ramadan akhir sampean berzakat, ya itu udah biasa banget kita. Lagi pula nggak begitu berat kan insyaallah ya. Tapi bagaimana dengan zakat mal, zakat harta, perdagangan terutama? Sebagian dari kita nih punya harta simpanan banyak, tabungan ya di bank. Digitnya banyak. Miliaran mungkin bahkan. Setiap tahun nggak pernah bayar zakat, nih kena ancaman ini. Bakhil nih orang, bakhil. Punya tabungan 3 miliar di bank, disimpan bertahun-tahun dan rajin infak. Dinarullah. Ya setiap Jumatan, walaupun sekarang lagi ada Jumatan ya. Misalnya pas Jumatan taruh 50.000 di kotak amal ya. Kemudian kalau masjid butuh pembangunan apa, sumbangin 10 juta. Masya Allah, jemaah melihat ini muhsinin ini, karim, mulia, dermawan ini, jawad, sakhi, tapi dia nggak pernah bayar zakat. Itu niatin sedekah, nggak pernah bayar zakat. Maka di sisi Allah dia bakhil, bakhil pak, pelit di sisi Allah. Di hadapan jemaah Nurullah dia muhsinin. Wallahi ana enggak, ini bukan true story ya, ini cuman enggak misal aja. Jangan kemudian kalau ada muhsinin antum curigain kayak bakhil nih. Enggak gitu juga. Ini misal aja, misal. Insyaallah para muhsinin di sini masya Allah. Mereka memang karim, semoga mulia di sisi Allah juga. Tapi misalnya ada seperti ini nih, rajin infak tapi enggak pernah bayar zakat dari tabungan di simpanan dia, padahal nisabnya sudah jauh banget itu. Maka dia mungkin di sisi manusia itu dermawan, di sisi Allah dia bakhil, terancam.
Karena yang wajib nggak ditunaikan, yang sunnah malah dia geber. Ini masuk ancaman ini. Jangan dikira orang-orang yang bakhil nggak mau bayar zakat itu bakhil terhadap kelebihan yang Allah berikan daripada mereka. Huwa khairal lahum, itu baik buat mereka. Enggak. Bal huwa syarrul lahum, itu buruk buat mereka. Buruk dengan dua sebab, kata Syekh Abu Bakar. Yang pertama, ma yalhaquhum fid dunya min ma'iratil bukhli wa atharihi sayyiati al nafs. Keburukan bakhil, keburukan pelit, baik pelit karena enggak mau bayar zakat atau pelit karena enggak membantu saudaranya padahal dia tuh mampu sekali untuk melakukannya. Satu, keburukan yang akan dia temui di dunia dari efek pelit. Efek pelit. Efek pelit itu bisa ke sosial, bisa ke psikologis. Ke sosial ya tentu dia jadi apa, hancur namanya nih, pelit tuh, orang pelit lewat, orang pelit tuh. Si medit lewat tuh, medit tuh. Ya, diribahi oleh orang-orang, pelit banget tuh orang tuh. Bisa kayak gitu ya? Bisa. Atau efek secara kejiwaan. Orang yang syahih, bakhil, enggak tenang dia dengan hartanya. Enggak tenang dia dengan hartanya, yakin deh. Orang pelit enggak tenang dengan hartanya. Hartanya tidak menenangkannya. Sebaliknya, orang dermawan dia tenang dengan kedermawanannya. Makanya kadang kita lihat ghibah itu banyak terhadap orang-orang yang korupsi ya, atau yang pelit. Tapi kepada orang yang dermawan, orang-orang menjaga lisannya, orang-orang menjaga kehormatannya, dan orang yang dermawan itu tenang dengannya. Beda dengan yang bakhil. Itu yang pertama, yaitu azab di dunia dari efek kepelitan. Dua, annallaha sayu'adzibuhum bihaitsu yaj'aluhu tuqan min narin fi a'naqihim aw bi surati thu'ban fayatuquhum. Azab di neraka apa bagi orang-orang yang enggak mau bayar zakat dan pelit. Diazab dia di akhirat, dikalungkan di lehernya satu kalung dari api neraka, atau bentuknya seperti thu'ban yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu syuja'. Syuja' itu ular gede ganas. Jadi di neraka itu nanti ada ular-ular, Pak. Tapi ularnya itu ya enggak kayak ular di sini, dan bisanya itu lebih ngeri lagi di neraka ularnya. Nah, ada ular-ular tertentu, syuja' namanya. Itu ular-ular tersebut dikhususkan untuk orang-orang yang pas di dunia enggak mau bayar zakat. Enggak mau bayar zakat. Ingat ya, zakat itu kalau misalnya hartanya halal kena zakat. Sudah mencapai nisab dan haul, Pak, kalau zakat mal. Kalau harta haram bukan zakat namanya. Jadi misalnya sampean punya sudah satu haul ini, dihitung pembukuan, ternyata laba murni milik sampean, simpanan uang sampean seluruhnya 500 juta misal. 500 juta nih. Tapi 100 juta itu syubhat atau hasil riba atau haram, hasil rampok atau gimana lah, terserah. Berarti 400 juta ini halal nih. Maka 400 juta yang kena zakat. Berapa 2,5%-nya? Yang 100 juta ini enggak kena zakat. Terus diapain? Ya, dibersihkan harta ini 100 juta, kasih ke pembangunan publik atau ke fakir miskin. Kalau nggak ada pembangunan publik, fakir miskin. Kalau pembangunan publik ini sudah didanai oleh pemerintah, ya antum nggak usah sumbang karena itu sudah ada amanahnya. Maka ke fakir miskin. Loh, fakir miskin kan bukan pembangunan publik. Iya, tapi fakir miskin itu tanggung jawab publik. Makanya sampai ke mereka fakir miskin, fuqara, masakin. Ya begitu. 400 juta, Pak. Dibagi nanti buat zakatnya, beda lagi itu. Kalau ternyata tabungan bertahun-tahun enggak pernah ditunaikan zakatnya, Pak. Nah, ini kalau yang ngerasa nih harus bertakwa pada Allah, taubat nih, Pak.
Apalagi kalau sudah tidak muda lagi. Ingat Pak, kematian itu mengintai. Kita tuh tak tahu terus kematian mengintai Anda ya. Kayak di depan nih. Di gate 3 atau gerbang berapa itu? Gate 3 apa berapa gitu. Waspada. Apa ya? Corona mengintai Anda atau kalimat seperti itu ya. Orang banyak takutnya sama corona, enggak takut sama azab akhirat gara-gara dia udah bertahun-tahun tidak menunaikan bayar zakat. Sekarang punya harta berapa tabungan sejak 10 tahun lalu, sejak 20 tahun lalu selalu di atas nisab. Dan berjilid-jilid 20 tahun itu enggak pernah bayar zakat. Berarti kita hutang selama 20 tahun 20 kali lipat tersebut hitungannya berapa? Wajib ditunaikan segera sebelum nafas berakhir. Waduh Ustaz, saya gimana Ustaz ya? Bingung Ustaz. Ditaksirkan berapa? Bismillah, bertakwalah kepada Allah. Pikirkan lagi baik-baik, taksirkan berapa? Mulailah hitung. Berapa kira-kira? Ya gitu. Selama 20 tahun Pak? Iya. Kan 20 tahun itu hutang. Dan hutang, kalau hutang yang mubah aja Pak, misalnya saya hutang sama sampean, saya mati, ini hutang mubah, hutang mubah, bukan hutang haram, hutang boleh gitu loh. Saya mati, belum bayar dan belum dimaafkan sama dia, akhirat walaupun saya mati syahid, jiwa saya mu'allaq bid-duyun, digantung dengan hutang-hutang itu, belum bisa masuk surga sampai hutang itu dipenuhi dan dimaafkan. Walaupun saya mati syahid loh Pak. Lah kita matinya, kita mati apa nih, nggak tahu nanti. Itu yang hutang normal loh, yang nggak dosa aslinya loh. Bagaimana kalau ini hutangnya sama fuqara dan masakin, hak mereka tidak kita penuhi? Ini jahat, ini jahat, bakhil, pelit dalam syariat Islam. Maka wajib dia tunaikan tuh 20 tahun, dikalkulasikan berapa semuanya. Harta ketika itu habis, karena itu sebenarnya bukan harta dia, hak fakir miskin atau mustahik. Kasih ke mereka, biarin miskin sekarang daripada akhiratnya dia nanti bingung. Kalau yang hutang saja, hutang normal saya mubah, orang tergantung dengannya, nggak bisa masuk surga kecuali sampai dimaafkan. Apalagi kalau yang ini zakat. Ini zakat ini hak Allah dan hak muhtaji, hak mustahik. Hak Allah karena apa? Karena termasuk rukun Islam. Hak mustahik kenapa? Karena wajib disalurkan kepada mustahik. Mustahik itu artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Gitu Pak. Ya, jadi jangan cuman kita ngomongin zakat fitri toh Pak. Ada zakat pertanian. Bahkan ada juga sebagian ulama mengatakan zakat perhiasan, ada tuh sebagian ulama tapi ya ini. Zakat perdagangan, nah ini bisnismen nih. Ya, pakaian bagus, mobil mewah, di apartemen bahkan punya beberapa unit, tapi nggak bayar zakat. Dipuji sama orang, bahkan nyumbang ini itu, masya Allah. Anda kelihatan dermawan di mata manusia, di sisi Allah Anda bakhil. Hati-hati Pak. Ya ini saya ingatkan ya untuk diri saya juga ya. Ya, para pedagang, pengusaha atau udah warisan banyak ya. Harap benar-benar ya sebelum kita wafat ya. Kemudian sayutawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Orang-orang bakhil ini, harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di leher mereka pada hari kiamat. Jadi harta-harta tersebut malah jadi beban di hari kiamat kalau enggak kita zakatkan. Jadi beban, bikin berat. Walillahi mirathus samawati wal ard, milik Allah lah warisan apa yang ada di langit dan bumi. Ingat. Diingat terus harta yang kita punya, properti yang kita punya, kebun yang kita suburkan, pertanian yang kita banggakan selama ini, itu semua warisan milik Allah. Toh nanti kita juga mati, nggak bakal berpindah ke tangan kita di kuburan kan? Nggak bakal. Masa sawah-sawah dan ladang yang kita tuaikan selama hidup kita, kemudian pas kita mati sawah-sawah dan ladang itu dimasukkan ke kubur kita? Nggak bakal. Pasti diwariskan. Maka harta yang kita punya sekarang hakikatnya adalah harta yang tidak akan kita punya lagi setelah wafat kita.
Namun harta yang kita sedekahkan dan zakatkan itu hakikatnya adalah harta yang akan kita miliki nanti, faedahnya di akhirat. Beneran kan Pak? Beneran. Gitu. Sekarang tabungan punya berapa? Ratusan juta saat, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi ingat, itu harta tersebut sampean dekemin di bank sampai wafat, toh nanti akan estafet juga ke ahli waris. Loh, terus saya di akhirat dapat apa? Apa yang Anda tuaikan sekarang dari amalan saleh, itulah yang akan Anda lihat di akhirat. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Kalian capek-capeklah beramal di dunia, ya, menuju Rabb sampean, maka sampean akan menemui hasil dari capeknya sampean. Begitu. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Ta'ala maha mengetahui secara teliti dan detail tentang apa yang kalian lakukan. Nah, ada ayat berikutnya kali ini tentang orang-orang Yahudi, ya. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah Ta'ala telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata, yaitu orang Yahudi berkata, sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Masya Allah, pede banget ini orang Yahudi ini. Bagaimana kok bisa kayak gitu? Jadi begini, ada surat Al-Baqarah 245. Kata Allah Ta'ala, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lah. Turun ayat tersebut. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah suatu pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan padanya, ya. Pahami baik-baik, Pak. Jadi ada ayat Al-Baqarah 245. Kata Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lah. Barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membalasnya dengan berlipat-lipat. Paham ya, Pak? Ini kalau misalnya nih, saya punya uang, sampean butuh pinjaman. Mau minjam berapa, Pak? Sampean bilang minjem 1 juta, Pak Tayyib. Ya. Kemudian tak pinjemin. Tapi dengan syarat nanti balikin mudha'af, ya. Balikinnya apa? Berlipat, ya. Kira-kira boleh enggak Pak kalau kita? Riba enggak? Riba ini namanya. Riba. Jadi kembalian dari hutang tersebut lebih besar daripada hakikat hutangnya. Ini riba namanya, Pak. Tapi lihat ayat ini, siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan membalas dengan lipat ganda untuk pinjaman tersebut. Oke? Gitu kan? Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu masuk ke rumah namanya Baitul Madras. Baitul Madras ini adalah rumah kumpulan orang-orang Yahudi yang sedang belajar. Madrasahnya mereka gitu loh. Ya, jadi suatu ketika Abu Bakar masuk ke rumah yang merupakan madrasah orang Yahudi tersebut di Madinah. Dan beberapa pemuda Yahudi di dalam rumah madrasah tersebut itu sedang menyimak akbar ulamanya, yaitu ulama paling besarnya mereka sedang ceramah di situ. Di sekolahan. Maka Abu Bakar pun mengajak ulama Yahudi tersebut untuk masuk Islam. Wis, masuk Islam aja Pak daripada kayak gini, gitu kan. Maka ulama Yahudi tersebut bilang, inna rabban yastaqridu nahnu aghna minhu. Wahai Abu Bakar, Tuhan itu minta pinjaman, berarti kita ini lebih kaya daripada Tuhan. Paham gak ya? Kan tadi ayat 245 surat Baqarah, siapa yang memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman baik, maka Allah akan mengembalikan lebih banyak lagi, gitu kan ya. Maka kata orang Yahudi, tuh lihat, Tuhan atau Allah, ini kalam mereka ya, na'udzubillah min hadzal kalam. Allah mencari pinjaman. Kan biasanya kalau pihak yang mencari pinjaman berarti kan fakir, ya. Berarti kami ini lebih kaya daripada Allah, gitu. Na'udzubillah dari kalam mereka, orang Yahudi berani seperti itu ngomong. Yanhana sahibuka 'anir riba wa yaqbaluhu. Tuh lihat temanmu wahai Abu Bakar, yaitu Muhammad SAW. Muhammad, ya ini bahasa mereka ya, bukan bahasa anak. Ini contoh aja.
Nabi Muhammad itu mereka nggak mau ngomong Nabi Muhammad, mereka maunya ngomong Muhammad. Muhammad tuh temanmu melarang kita untuk riba, nggak boleh kita riba. Kan emang riba itu sudah dilarang sejak Taurat turun, Pak. Iya. Sebagaimana di surat Al-Maidah Allah Taala sebutkan tentang mereka. Wa aklihimur riba wa qad nuhu anhu. Ya. Wa aklihim amwalan nas bil batil. Mereka tuh orang Yahudi suka makan harta riba, padahal sudah dilarang sejak Taurat turun. Maka mereka protes. Lihat, Muhammad ngelarang kita makan harta riba, tapi dia sendiri menerima harta riba. Paham gak maksudnya? Paham gak maksud kritik orang Yahudi kepada Allah dan kritik orang Yahudi kepada Muhammad? Muhammad ngelarang kita orang Yahudi makan harta riba. Kan dalam syariat Islam harta riba gak boleh, dalam syariat Nabi Musa juga gak boleh. Tapi kok Muhammad menerima riba? Dari siapa? Dari Allah menerima riba. Apa buktinya? Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman baik, maka Allah akan membayar dengan lipatan ganda. Ini kan riba. Giliran dirinya menerima riba dari Tuhannya mau, tapi melarang orang-orang buat berbuat riba. Paham gak sini ya, kawan? Gimana tuh orang Yahudi mikir kayak gitu? Memahaminya ayat seperti itu, padahal mereka paham hakikat ayat dengan sebenar-benar pemahaman, tapi mereka menyimpangkan pemahaman tersebut untuk mengejek orang-orang Islam. Jadi kalau ada sekarang baik levelnya ustadz, bahkan kiai, bahkan profesor sekalian, kalau berilmu tapi buat ngecengin agama Allah, itu Yahudi versi Jawa itu. Iya, Yahudi versi Indonesia tuh. Kenapa gitu? Kelakuan sama, bedanya di pakaiannya aja. Kelakuannya sama, ngecengin agama Allah, ngejek agama Allah. Yahudi versi Indonesia, Yahudi versi Nusantara lah, gitu kita bilang. Ya. Maka mendengar celotehan Rabi Yahudi yang kurang ajar ini, faghadiba Abu Bakar. Abu Bakar marah, ya marahlah. Orang paling dicintai oleh Rasulullah dan paling mencintai Rasulullah, Abu Bakar, marah ketika agama Allah diejek, Allah direndahkan, Nabi dilecehkan. Maka dia pun memukul si Yahudi tersebut, digampar, digaplokin gitu. Maka datanglah kemudian Abu Bakar ke Rasulullah dan mengeluhkan tentang perkataan orang Yahudi tersebut. Maka berkata kemudian Rasulullah, apa yang membuat kamu kok sampai memukul dia? Ya Rasulullah, kata Abu Bakar, dia itu sampai bilang sesungguhnya Allah itu fakir, kita yang kaya gitu. Ya, maka Allah pun menurunkan ayat ini, ayat 181 surat Ali Imran. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah Maha mendengar kok perkataan mereka. Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq. Kami akan catat apa yang mereka ucapkan. Dan kami catat juga perbuatan mereka dahulu di sejarah mereka telah membunuh para nabi tanpa hak, dan memang nabi manapun tidak berhak untuk dibunuh. Sampai Nabi Zakaria alaihissalam atau Nabi Yahya alaihissalam itu dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Salah satu dari mereka dibunuh ketika sedang tidur, ada sampai dibelah dari kepala sampai kemaluan, dibelah. Itu Nabi digituin, ikhwan, dibelah sampai mati. Orang-orang Yahudi. Kemudian salah satu dari Nabi Yahya atau Nabi Zakaria itu bapaknya Nabi Yahya. Salah satunya dibunuh, ditikam ketika lagi sholat. Orang Yahudi ini kelakuan nih, ikhwas sekalian. Kelakuannya mereka seperti itu. Dan juga ada Nabi Isa yang mereka buru dan mereka mengklaim bahwasanya qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah. Kami telah membunuh Isa bin Maryam. Padahal enggak. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Mereka tidak membunuh Nabi Isa. Mereka tidak menyalib Nabi Isa, tetapi diserupakan seperti Nabi Isa orang tersebut. Ini kelakuan orang Yahudi ketika itu, membunuh para nabi, sebagian dari nabi. Ya.
Wa naqulu, dan kami akan katakan nanti, dzuqu adzabal hariq. Silahkan rasakanlah oleh kalian azab yang berkobar api di neraka nanti. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidzallamin lil 'abid. Hal tersebut dengan sebab apa yang telah kalian lakukan, dan Allah taala tidak menzalimi hambanya. Jadi kalau ada orang masuk neraka itu semata-mata karena kezaliman hamba tersebut, bukan karena Allah taala zalim. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kita tidak akan mengazab hingga kita mengutus para rasul, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya kita ini di dunia kena penyakit, kena azab, kena ini musibah dan seterusnya, ketahuilah itu bukan karena Allah zalim, tapi boleh jadi karena kita itu banyak dosanya, maka Allah ingin bersihkan. Gitu. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina qalu innallaha 'ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya'tiyana biqurbanin ta'kuluhun nar. Nah, ada juga orang-orang di antara orang Yahudi, mereka mengatakan dengan bohongnya, mereka mengatakan dengan dustanya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, punya ikatan janji kepada kami, agar kami tidak beriman kepada seorang rasul sampai dia mendatangkan kepada kami kurban yang dimakan api. Sampai dia mendatangkan kami kurban yang dimakan api. Jadi begini, maksudnya begini. Di zaman sebelum zaman Nabi Muhammad SAW, kadang api itu nyamber dari langit untuk beberapa hal. Satu, untuk ghanimah. Ya, ghanimah itu harta rampasan perang. Habis perang nabinya dengan para umatnya, masih berperang melawan kaum musuh, berhasil menang, kan banyak tuh harta rampasan perang. Nanti kemudian mereka menyaksikan jilatan api dari langit untuk menghanguskan dan menjilat semua dari harta rampasan perang itu. Jadi dulu tuh tidak ada pembagian harta rampasan perang dulunya. Ketika Nabi Muhammad SAW ada, hadirlah syariat namanya ghanimah, namanya pembagian harta rampasan perang. Ya, begitu. Dan yang kedua selain harta rampasan perang yaitu korban atau sedekah. Jadi pengorbanan dulu ketika itu yang dikorbankan binatang dijilat api yang turun dari langit. Itu dulu di zaman nabi-nabi terdahulu, ikhwan. Sekarang enggak ada kayak gitu. Enggak, Allah taala takdirkan seperti itu sekarang. Nah, orang-orang Bani Israel Yahudi ini, mereka pengen Nabi Muhammad ini mendatangkan mukjizat yang sifatnya itu bisa dilihat secara konkret. Bisa dilihat secara konkret, ada api menyambar dari langit kepada kurban. Begitu. Ya, sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Kata mereka begitu. Dan mereka bohongnya apa? Orang Yahudi bohongnya gini. Allah memberikan perjanjian kepada kita bahwasanya kita tidak boleh beriman kepada seorang rasul sampai dia mendatangkan api yang menjilat binatang kurban kita. Ini bohong, ini bohong. Enggak, Allah enggak mengatakan seperti itu. Mereka berdusta. Namun kemudian Allah membimbing nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mereply dan membalas celotehan mereka. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qad ja'akum rusulun min qabli bil bayyinati wa billadzi qultum. Telah datang para rasul sebelum saya, nabi-nabi sebelum saya, itu sudah datang mendakwahi kalian wahai Bani Israel, wahai Yahudi. Mereka datang dengan dua hal. Atau satu, al-bayyinat, yaitu bukti-bukti yang nyata berupa kitab-kitab yang turun dari langit dan juga mukjizat-mukjizat. Kedua, mereka telah mendatangkan wabilladzi qultum, yang kalian telah dikatakan, yaitu api menjalar dari langit untuk membakar ghanimah ataupun pengorbanan. Itu sudah ada dulu. Falima qataltumuhum in kuntum shadiqin. Itu sudah terjadi dulu. Para nabi sebelum saya, nabi-nabi yang lampau, sudah ada kitab mereka, mukjizat yang sangat jelas,
bukti yang nyata, dan juga api yang menjilat dari langit untuk hewan-hewan kurban atau ghanimah. Tapi falima qataltumuhum, kenapa waktu itu malah kalian bunuh itu para rasul itu? Kalau misalnya kalian memang jujur, kalian akan beriman kalau misalnya akan didatangkan api dari langit untuk hewan kurban. Kalian bilang begitu, alah ngomong doang. Dulu pas ada seperti itu, kalian tetap tuh malah kufur, bahkan membunuh. Nggak ada tuh yang kayak gitu seperti kalian umat tuh, rasul dibunuh gitu loh. Jadi sebenarnya mereka merequest hal tersebut bukan untuk beriman. Nah, sebagian dari orang itu minta sesuatu bukan untuk meyakini, tapi untuk menantang dan semakin membangkang. Kayak misalnya seseorang nanya ke ustadz bukan untuk menerima kebenaran, tapi untuk maksud lain, untuk mencari kekurangannya ustadz misalnya, untuk memanfaatkan fatwanya untuk keburukan misalnya. Bisa, itu karakter seperti orang-orang Yahudi di zamannya. Fa in kadzabuka faqad kudziba rusulun min qablik ja'u bil bayyinati waz zuburi wal kitabil munir. Dan jika mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, maka rasul-rasul sebelummu telah didustakan. Ya. Jadi para rasul itu udah biasa didustakan, udah biasa dari sejak zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad alaihissalam. Makanya kalau kita berdakwah itu corong dan default figurnya itu harus ke para nabi supaya teguh dakwah kita, jemaah sekalian. Kenapa? Para nabi itu mentalnya kuat semua. Ditolak, dicaci, dimaki, terancam dibunuh, tetap teguh di dalam Islam dan mengajarkan Islam, mengajarkan agama Allah. Walaqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna wala mubaddila likalimatillah. Telah datang rasul-rasul sebelum kalian, sebelum engkau wahai Muhammad. Telah didustakan, walaqad kudzibat rusulun min qablika. Rasul-rasul sebelummu wahai Muhammad telah didustakan oleh kaumnya, kaum mereka sendiri. Namun mereka fasabaru ala ma kudzibu, mereka sabar terhadap sikap kaumnya itu yang membangkang. Bahkan wa'udhu, yaitu mereka para rasul telah disiksa oleh kaumnya sendiri. Wa'udhu hatta atahum nasruna, sampai kemudian Allah datangkan pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ikhwas sekalian, kalau misalnya mereka mendustakan engkau wahai Muhammad, maka lihat sejarah. Karena sejarah itu kerap kali meneguhkan kita. Iya. Sejarah itu kerap kali meneguhkan kita dalam menjalani hidup. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mensyariatkan puasa, kan berat puasa itu ikhwan. Puasa itu berat di bulan Ramadan, panas, harus puasa. Padang pasir pula. Maka untuk meneguhkan orang beriman, Allah firman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Wah, berat juga nih. Sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kalian berpuasa. Kenapa ada kalimat alal ladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian? Supaya kaumnya Nabi Muhammad itu, oh, ini ternyata memang udah ada orang zaman dulu puasa. Ya, kita juga harus kuat dong sama seperti itu. Sejarah kerap kali meneguhkan kita. Iya. Kalau misalnya kita lagi ada kesulitan, kita sharing sama orang tua, ya kan? Kenapa kok sharing sama orang yang lebih tua? Itu lebih menenangkan daripada sharing sama orang sepadan sama kita. Karena orang yang lebih tua ini pasti pengalamannya sudah lebih paten, lebih ngerti, lebih tahu solusi dibandingkan dengan orang-orang satu usia. Maka orang tua ini memiliki sejarah gitu loh. Dan ada faedahnya dengan dari sejarah tersebut, ada pelajarannya. Maka Allah juga membimbing Rasulnya supaya kuat dakwahnya. Lihat sejarah sebelumnya.
Udah banyak para rasul yang telah didustakan, bahkan ada yang sampai dibunuh, dan mereka tetap teguh. Ya. Ja'u bil bayyinat. Mereka para rasul sebelumnya itu datang dengan bukti yang nyata dari kitab samawiyah, dari mukjizat, waz-zubur, kitab-kitab, wal kitabil munir, dan juga kitab yang menerangkan tentang kebenaran. Ya, seperti itu ya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rangkaian ayat-ayat tersebut ya patut dipelajari dan sebenarnya sangat banyak faedahnya untuk direfleksikan di kekinian hari, tetapi tentu waktu kita terbatas ya, sudah jam 6 lewat sekian, jadi kita cukup sampai sini aja. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.